Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bunda Azari Disak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Acara ini juga digelar untuk mengawali rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyambut Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, pemerintah melaksanakan acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta. Di mana pelaksanaan acara ini menandakan dimulainya rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyampaikan bahwa saat ini dunia tengah dihadapkan pada ketidakpastian dan krisis energi dan pangan yang diantaranya dipicu oleh pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina. Di bidang energi, Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk menekankan dampak dari lonjakan harga bahan bakar minyak bagi masyarakat. Kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000. Di Indonesia Pertalite masih 7.650. Tapi juga perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Tak hanya itu, konflik Rusia dan Ukraina juga telah memicu lonjakan harga komoditas pangan akibat tersendatnya pasokan dari dua negara produsen gandum tersebut. Bukan 207 ton loh ya, 207 juta ton. Inilah yang sekarang ini menyebabkan 330 juta orang kelaparan. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bangsa Indonesia patut bersyukur karena komoditas pangan stok beras di tanah air masih mencukupi. Sekali lagi, alhamdulillah beras di Indonesia juga masih bisa kita cari dan tidak naik sama sekali. Ini patut kita syukuri. Menutup sambutannya, Presiden kembali mengajak bangsa Indonesia untuk berdoa dan berzikir sehingga bangsa Indonesia diberikan limpahan energi dan pangan. Sekali lagi, marilah kita berdoa bersama, berzikir bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita selalu dilimpahi oleh pangan dan energi dan kita tidak kekurangan akan hal itu. Kementerian Sekretariat Negara kembali membuka penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi untuk masyarakat umum. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti jalannya upacara diwajibkan untuk taat prokes dan wajib tes COVID-19. Menyambut perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-77, Kementerian Sekretariat Negara kembali membuka penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi untuk masyarakat umum. Masyarakat umum yang ingin mengikuti jalannya upacara diwajibkan mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Istana Negara. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, masyarakat yang datang diwajibkan sudah menerima vaksin booster dan wajib menjalani tes antigen dengan hasil negatif. Selain itu, masyarakat juga harus memindai QR Code Peduli Lindungi yang dipasang di setiap pintu masuk menuju Istana Negara. Tahun ini masyarakat akan kita ikut sertakan secara fisik langsung, namun juga kami menerapkan treatment kesehatan yang sangat ketat. Yang pertama adalah masyarakat tentu saja harus telah divaksin booster, kemudian juga untuk masyarakat umum lainnya kami sampaikan juga untuk swab antigen. Itu menjadi salah satu bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan di istana. Jadi sekali lagi kami ingin menjadi contoh
kepada pihak eksternal begitu bahwa kami di Istana menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tentu juga di pintu-pintu masuk akan kami siapkan barcode, jadi terlihat bagi peserta atau masyarakat yang hadir harus scan barcode yang telah kami persiapkan. Setelah absen 2 tahun, Istana Negara kembali menggelar Parade Bendera Pusaka dalam rangka menyambut HUT ke-77 Republik Indonesia. Sebanyak 3.000 undangan telah disebar untuk mengikuti parade. Parade ini akan dihadiri oleh para menteri, ketua lembaga, dan para petinggi TNI dan Polri. Istana Kepresidenan kembali menjadwalkan gelaran Parade Bendera Pusaka Merah Putih dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada 17 Agustus mendatang. Kepala Sekretariat Presiden Heru Hartono mengungkapkan, parade tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan detik-detik proklamasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum setelah tertunda selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Sebanyak kurang lebih 3.000 masyarakat turut diundang untuk Istana Kepresidenan untuk mengikuti secara langsung peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun nantinya perayaan peringatan ulang tahun ke-77 ini juga akan dihadiri oleh para menteri, ketua lembaga, serta beberapa petinggi perwira TNI Polri. Heru juga menyampaikan untuk sistem penerimaan undangan bagi masyarakat umum dapat menggunakan first in first out. Siapa yang cepat mendaftar maka ia berhak menerima undangan untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 di Istana Merdeka, Jakarta. Dan tahun ini adalah kami di lingkungan Istana menyelenggarakan 17 Agustus sudah mulai terbuka, dan kami akan mengundang para menteri, para ketua lembaga, dan juga beberapa petinggi perwira tinggi TNI Polri. Dan kita tambahkan pada tahun ini juga kita mengundang masyarakat terbatas, masih terbatas, kurang lebih 1.000 sampai 2.000, kurang lebih 2.000-an pada pagi hari dan di 2.000 sampai 3.000 di sore hari. Ditambah kami panitia tetap menyelenggarakan secara virtual. Perbedaan tahun lalu adalah kami tidak mengundang masyarakat, tetapi kali ini kita undang masyarakat terbatas. Dan melalui yang telah dikoordinir oleh di bawah Pak Deputi Pers Media sudah diundang juga, sudah ditayangkan bahwa bisa mengunduh di website yang sudah ditentukan, dan juga melalui Karo Protokol siapa masyarakat yang ingin hadir itu akan sistemnya seperti Vivo first in first out, artinya siapa yang cepat dia mendaftar di laman yang sudah ditentukan, dan masyarakat bisa mendapatkan undangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah hampir final. Meski demikian, masih ada 14 masalah yang perlu diperjelas. Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri pada hari ini Selasa 8 Agustus 2022, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah hampir final dan sudah masuk tahap akhir pembahasan. Mahfud juga menyampaikan pembahasan RUU yang mencakup lebih dari 700 pasal ini sudah memasuki tahap akhir dengan 14 permasalahan yang masih harus didiskusikan. Oleh sebab itu, berdasarkan arahan Presiden, para menteri diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat. Terkait hal tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya akan proaktif melakukan diskusi terbuka dengan masyarakat melalui 2 jalur, yakni pembahasan di DPR dan diskusi secara langsung dengan masyarakat. Masalah ini diperhatikan betul dan kita akan mengagendakan baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR, yaitu di lembaga-lembaga pemerintah. Nah, untuk itu kami sudah bersepakat nanti IO atau penyelenggara diskusi-diskusi dan fasilitasi untuk ini akan dilakukan oleh Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Jone
G Plate. Kemudian untuk materinya nanti akan disiapkan oleh Kemenkumham untuk 14 masalah yang masih dipertanyakan oleh masyarakat untuk lebih dipertajam. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kopinfo Newsroom.